Gedong Songo itu masih mitos. Yang dimitoskan kayak lubang hawa yang ada di tubuh manusia kan cuma 9. Tapi yang bisa dilihat mata umum hanya 7. Yang 2 hanya yang memiliki atau orang-orang tertentu. Nah, Gedong Songo itu yang kelihatan umum hanya 7 candi. Cuma yang 2 bisa dilihat melalui proses meditasi atau mata batin. Oh gitu. Itu dari kerajaan zaman kerajaan Kalingga, Putri Ratu Sima, kerajaan di Jepara. Sini tempat doa meditasi sampai sekarang masih difungsikan untuk tempat-tempat meditasi doa, karena sini bioenergi untuk doa sangat kuat. Ya, di samping bioenergi sangat kuat, udaranya terbersih di Asia. Jadi maka udaranya sini sejuk. Dipercaya leluhur dulu. Jadi semakin tinggi semakin dekat pada yang menciptakan. Jadi orang itu semakin konsentrasi karena terganggu oleh suara-suara lain. Candi Gedong Songo adalah nama sebuah kompleks bangunan candi yang terletak di Dusun Darum, Kelurahan Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, atau tepatnya di lereng Gunung Ungaran. Candi Gedong Songo merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang dibangun sekitar abad 8. Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya, adalah raja yang membangun Candi Gedong Songo pada awal pemerintahannya, yaitu sekitar tahun 732 hingga 746. Ada dugaan kuat bahwa kisah Candi Gedong Songo di Ungaran ini ada hubungannya dengan kisah Kesongo di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Diceritakan dahulu pada tahun 725 Masehi, ada tokoh bijaksana yang berasal dari Medang Kamulaan yang terletak di hilir Teluk Lusi, Kabupaten Blora. Pemuda tampan dan berkarisma tersebut bernama Hang Sanjaya. Ia adalah anak dari pasangan Sana dan Sanaha yang dilahirkan di Sucen Doplang atau sekarang dikenal dengan Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, yang pada akhir abad ke-7 Masehi dahulu masih disebut dengan Medang Pakuwuan atau Medang Pakuwon. Ditinjau dari naskah cerita Parahyangan,
Sanaha adalah putri Suragono, putra Wertikandayun, raja pertama kerajaan Galuh, dengan Dewi Parwati, anak Datsu Simaha, atau kerap disebut dengan Ratu Sima. Sedangkan Sana adalah putra Suragana dari Pawajirababu. Jadi Sanaha dan Sana adalah saudara seayah tetapi beda ibu, yang pada suatu ketika mereka berdua menikah, kemudian melahirkan Sanjaya. Sehingga dengan demikian Sanjaya termasuk cicit Ratu Sima, seorang adipati Anom Medang Kamulaan Teluk Lusi Kabupaten Blora, yang diangkat menjadi Datsu Keraton Keling atau Kalingga. Sedangkan ibunya yang bernama Sanaha adalah seorang wanita pemimpin Kedaton Medang Pakubuan yang terletak di Sucen, Jati, Ndoplang, Blora, yang pada tahun 696 Masehi diangkat menjadi seorang datu di sana. Ayah Sanjaya yang bernama Sana adalah raja ketiga di kerajaan Galuh yang memerintah dengan gelar Prabu Bratasenawa dari tahun 709 hingga 716 Masehi, menggantikan sang Jalantara Prabu Suragana ayahnya. Pada masa pemerintahan ayah Sanjaya yang bernama Sana ini, muncul perebutan kekuasaan, karena tak selang berapa lama Sana meninggal secara tiba-tiba. Diduga akibat diracun oleh konspirasi yang terjadi di Istana Galuh. Purbasora, putra Rahyang Sempakwaca, adik tirinya dari ibu bernama Pawajirababu, ingin merebut tahta dari tangan Sana. Lalu ia dibantu istrinya berhasil meracun Sana. Akhirnya Prabu Bratasenawa itu pun tewas di tahun 716 Masehi. Mayat ayahnya oleh para pengikutnya dibalsam agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian dibawa pulang ke kampung halamannya di Sucen, Ndoplang, Medang, Pakuwon, Blora. Jenazahnya diantar oleh 9 orang pengawalnya dan seorang pekadik alias pelayan yang bertugas memelihara kuda. Namun ketika jenazah sampai di Medang
Kadang Pakuwon Doblang Blora, istri Sana yang bernama Sanaha, menjadi murka dan memerintahkan untuk membunuh semua pengawalnya karena dianggap tidak mampu melindungi keselamatan Sana, sang Raja Galuh suaminya. Hanya satu yang dibiarkan tetap hidup, yakni seorang pemelihara kuda yang dianggap orang kecil dan tidak tahu apa-apa. Dari situ akhirnya muncul kisah tutur tentang Oro-Oro Kesongo dan Candi Gedung Songo, yaitu matinya 9 orang yang tragis dan dramatis antara tahta, janji, dan tugas negara.